Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Fattah MSI selaku pengampu mata kuliah logika. Yang saya hormati segenap teman-teman B2 IKT yang mengikuti perkuliahan logika pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan mengangkat materi mengenai unsur-unsur logika. Sebelum masuk menuju materi, berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alvin Livi Ilhamillah dengan NIM 2030110052. Yang kedua, Zulfa Wardatul Fatimah dengan NIM 2030110053. Yang ketiga, ada Dinda Amelia Khairunisa dengan NIM 2030110054. Setelah kita mengetahui tentang sejarah perkembangan logika, pembagian logika, prinsip-prinsip logika, sekarang kita menuju ke bab selanjutnya, yaitu untuk mempelajari unsur-unsur logika. Kenapa sih penting bagi kita untuk mempelajari unsur-unsur logika? Unsur-unsur logika merupakan bagian dari ilmu logika, di mana ketika kita mempelajari suatu ilmu, hendaknya kita mempelajari bagian-bagian dari ilmu tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar kita mudah dalam memahami ilmu tersebut dan mudah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk ilmu logika ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam cara berpikir kita. Lalu apa saja sih unsur-unsur logika itu? Berikut ini kita akan membahas 3 unsur logika. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah pengertian, dan yang ketiga adalah term. Kita menuju ke unsur logika yang pertama, yaitu gagasan. Gagasan itu apa sih? Gagasan atau ide adalah gambaran yang kita miliki dalam otak kita terhadap suatu objek. Misalnya, kita memberikan sebuah gagasan atau ide terhadap seekor sapi. Yang muncul adalah gambaran-gambaran kita terhadap seekor sapi dan ciri-ciri umum yang ada di dalam sapi tersebut. Itulah yang dinamakan gagasan. Kemudian, gimana sih cara kerja atau pembentukan imajinasi dalam otak kita dalam membentuk sebuah gagasan? Prosedur pembentukan imajinasi yang akan membentuk sebuah gagasan adalah pada mulanya kita akan membuat sebuah imajinasi yang berbentuk angan-angan. Nah, setelah kita sudah berangan-angan nih, dalam otak kita sudah ada gambaran, angan-angan wujud dari objek tersebut, kemudian muncullah abstraksi-abstraksi yang akan membuat kita mengetahui hakikat lebih dalam dari objek tersebut. Nah, proses inilah yang mendorong pikiran kita untuk membuat sebuah gagasan. Pengertian adalah suatu gambaran akal budi abstrak batiniah tentang sesuatu. Gambaran akal budi yang abstrak batiniah tentang sesuatu disebut juga konsep. Konsep diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai sesuatu objek. Jadi konsep menunjuk pada sejumlah objek sehingga objek-objek yang ditunjuk oleh konsep tersebut adalah anggota-anggota dari konsep itu. B. Ciri-ciri dan luas konsep. Konsep dapat dikatakan juga sebagai perwakilan universal dari sejumlah objek. Setiap konsep selalu mempunyai 2 aspek, yaitu aspek komprehensi atau denotasi dan aspek ekstensi atau konotasi. Komprehensi adalah ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewujudkan konsep yang bersangkutan. Jadi unsur-unsur konstitutif dari objek tersebut. Misalnya, ciri-ciri atau unsur-unsur dari mobil adalah beroda minimal 4, bermesin 4 tak, kekuatan mesin 500 cc ke atas, mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang, berbahan bakar minyak. Ekstensi adalah sejumlah objek yang tercakup oleh objek tersebut. Misal, konsep manusia dapat diterapkan pada manusia Indonesia, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Yahudi, dan sebagainya. C. Isi pengertian. Isi pengertian ialah semua unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Contoh, mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung. Apabila kalimat itu diuraikan, maka akan terdiri dari unsur-unsur mahasiswa dan UIN Gunung Jati Bandung. Kata mahasiswa terdiri dari unsur manusia dewasa yang melanjutkan pendidikan strip di sekolah tinggi strip yang bernama UIN Gunung Jati yang terletak di kota Bandung. Demikian juga dengan kata UIN Gunung Jati Bandung. Apabila kata itu diurai, maka di dalamnya akan terdapat sejumlah unsur yang memuat isi pengertian yang relevan. D. Luas pengertian. Pengertian selain memiliki isi seperti yang terurai di atas, juga memiliki luas. Artinya, tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungan itu berisikan semua barang
atau hal yang dapat dijunjung atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Misalnya, pengertian mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung mencakup semua mahasiswa, baik yang ada di Fakultas Hukum atau Fakultas Filsafat, perempuan atau laki-laki, kurus atau gemuk, tak ada yang dikecualikan. Mahasiswa selain dari mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung, semua itu di luar lingkup dan lingkungan pengertian mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung. Unsur logika yang ketiga adalah turn. Turn adalah tanda lahir atau pernyataan dari pengertian. Biasanya kita lebih sering menggunakan kata istilah dibandingkan dengan kata term. Istilah atau term ini merupakan suatu kata atau kumpulan kata-kata yang memberikan sebuah ekspresi verbal dari pengertian. Biasanya nih, kalau berada di dalam sebuah proposisi, term ini berfungsi sebagai subjek atau predikat. Kadang juga bisa menjadi penghubung antara dua proposisi yang disebut premis dalam silogisme. Dengan begitu, manusia bisa mengungkapkan gagasan-gagasan yang ada dalam pikirannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Sekarang kita menuju ke pembagian term. Menurut luasnya, term dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah term singular yang dengan tegas menunjukkan suatu individu dari barang atau golongan tertentu. Misalnya bunga, selamat, orang itu, dan sebagainya. Yang kedua adalah term partikular. Term partikular ini menunjukkan sebagian dari keseluruhan. Misalnya beberapa mahasiswa, kebanyakan penduduk, dan sebagainya. Yang ketiga, term universal. Term universal ini menunjukkan keseluruhan dari bagian yang dimaksud. Misalnya, semua dosen, setiap orang, setiap mahasiswa, dan lain-lain. Yang keempat adalah term kolektif yang merupakan kumpulan dari sebuah objek yang membentuk suatu komunitas. Misalnya, keluarga, angkatan bersenjata, TNI, dan lain-lain. Oh iya, term kolektif ini kadang-kadang bisa dikategorikan dalam term individu karena menunjukkan satu hal yang sama. Nah, untuk yang kedua dalam pembagian term ini, term dibagi menurut asas perlawanan gagasannya. Yang pertama ada term kontradiktoris. Term ini menggunakan kata lawan dari objek pertama sebagai fungsi untuk mempertegas objek pertama melalui kebalikannya. Contohnya gini, hidup mati, benar salah, dan sebagainya. Yang kedua adalah term kontraris. Term kontraris menunjukkan kebalikan dalam suatu kelas tertentu. Misalnya, panas dingin. Ini dalam satu kelas yang disebut dengan suhu. Kemudian dalam kelas warna, hitam putih. Hitam sangat gelap dan putih sangat terang. Mereka berkebalikan. Nah, begitulah yang disebut dengan contoh term kontraris. Yang ketiga adalah term relatif. Term relatif ini menggunakan kata kedua sebagai arti pelengkap dari kata pertama. Misalnya, ibu anak. Kan ibu ini kan suatu kata. Nah, tapi kok ibu nggak ada anaknya, berarti kan ibu anak yang kata kedua ini sebagai pelengkap dari si ibu ini, kata pertama. Kemudian suami istri, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis term yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Yaitu jenis term menurut ketepatan maknanya ada 3, yaitu univoc, equivoc, dan analog. Di mana univoc itu adalah term yang hanya menerangkan satu objek tertentu atau dalam arti yang persis sama. Artinya itu term yang memiliki satu makna dan itu jelas, tidak membingungkan. Contohnya itu rokok, pohon, rumah. Itu kan jelas, rokok ya rokok, pohon ya pohon, rumah ya rumah. Nah, term ini itu tidak terlalu sulit karena kata ini lebih sering menunjuk kepada kata benda, jadi tidak terlalu sulit. Yang kedua yaitu term equivoc, yaitu term yang memungkinkan terbentuknya makna ganda atau term-term yang mempunyai bunyi yang persis sama, tetapi arti yang terkandung di dalam masing-masing term berbeda satu sama lain. Di mana equivoc ini memiliki makna lebih dari satu, umumnya itu punya 2 makna. Contohnya, di makalah tertulis bahwa halaman itu dapat berarti tanah kosong di sekitar rumah atau lembar-lembar dalam isi buku. Nah, itu mempunyai 2 makna. Nah, sedangkan yang contoh mempunyai 3 makna itu seperti bunga. Ada nih bunga bisa
diartikan bunga desa, terus ada juga bunga mawar, terus juga ada yang bunga bank. Nah, selanjutnya term analog. Term analog yaitu term yang datanya menerangkan dua hal atau lebih dalam arti yang berbeda satu sama lain, namun kadang-kadang ada kesamaannya juga. Nah, di mana analog itu kata yang umumnya memiliki makna berbeda karena penggunaannya dalam kalimat. Contohnya kaki. Kaki itu bagian tubuh, juga bisa lembar-lembar dalam isi buku. Bisa juga seperti ini gampangannya. Kursi. Kursi itu untuk diduduki, ya kan? Nah, ada lagi kalimat seperti kader dari partai berebut kursi jabatan. Nah, seperti itu bedanya. Selanjutnya ada term menurut kodrat referennya. Kodrat referen itu apa sih? Kodrat yang bisa digambarkan secara nyata. Itu ada berapa? Ada 3, yaitu konkret, abstrak, dan nihil. Dimana term konkret itu yaitu term yang memiliki objek yang mudah diamati. Jadi objeknya itu emang mudah diamati. Contohnya apa? Kacamata. Ini kacamata seperti yang saya gunakan, iya kan? Nah, terus ada ballpoint. Nah, yang kedua itu term abstrak. Term abstrak itu apa? Term yang memiliki objek yang baru dapat dimengerti setelah melalui proses abstraksi, yaitu contohnya keadilan, kebenaran. Nah, terus ada lagi nih, term nihil yang terakhir, yaitu term yang tidak memiliki objek referen sama sekali, tidak bisa digambarkan. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya itu bersifat imajinatif, fiktif, dan sebagainya. Contohnya malaikat. Malaikat emang bisa kita gambarkan secara nyata kan? Enggak. Nah, itu bersifat imajinatif, fiktif, dan lain sebagainya. Nah, selain dari jenis term di atas, itu juga tidak terlepas dari suposisi term. Nah, suposisi term sendiri itu apa? Suposisi term ialah ketepatan makna yang dimiliki oleh sebuah term dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Suposisi term itu ada berapa? Suposisi term itu ada 6. Yang pertama itu suposisi material, yang kedua suposisi formal, yang ketiga ada suposisi logis, yang keempat ada suposisi real, yang kelima ada suposisi semestinya atau selayaknya, dan yang keenam itu suposisi metaforis. Yang pertama yaitu suposisi material. Suposisi material ialah penggunaan term dengan makna sebagaimana term itu diucapkan atau ditulis. Nah, semata-mata hanya menerangkan sebuah term sebagai term apa adanya, terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya. Contohnya apa? Cinta. Cinta adalah kata yang tersusun dari 5 huruf C-I-N-T-A, benar. Selanjutnya yang kedua yaitu suposisi formal. Suposisi formal ialah penggunaan term sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau ditandainya. Jadi term menunjukkan pada bentuk atau formal objek yang dimaksudkan. Contoh, ballpoint adalah alat tulis yang ujung runcingnya terbuat dari bola besi. Nah, itu yang dimaksudkan itu loh, ujung runcingnya terbuat dari bola besi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu suposisi logis. Suposisi logis ialah penggunaan term dalam sebuah konsep dengan maksud untuk menuntun akal budi atau pikiran kita kepada konsep-konsep yang bersifat abstrak dan melulu rasional. Dapat dipikir logis gitu loh intinya. Contoh nih, kayak keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Ya, benar. Yang keempat, suposisi real, yaitu penggunaan term untuk menyebutkan hal-hal yang di dalam realitasnya benar-benar ada. Maksudnya itu yang benar-benar nyata. Contohnya manusia adalah makhluk mortal. Iya. Yang kelima, suposisi semestinya atau selayaknya, yang dimaksudkan untuk menyebutkan hal-hal yang sesuai dengan tempat yang benar atau selayaknya. Contoh nih, manusia kan memiliki mulut, nggak mungkin memiliki moncong. Kalau anjing yang mempunyai moncong gitu. Yang keenam, suposisi metaforis, yaitu penggunaan term dalam konotasi analogis. Contoh nih, ombak di pantai bergulung dan berkejaran, nyiur melambai, warna bajunya mencolok mata. Nah, yang ketiga itu warna bajunya mencolok mata itu seperti kayak warna bajunya itu cerah banget, kayak gitu. Di sini saya juga akan
menyampaikan kesimpulan yang kami dapat, yaitu unsur-unsur logika itu ada 3. Yang pertama itu gagasan, yang kedua itu pengertian, dan yang ketiga itu term. Dimana berbicara tentang gagasan, pengertian, dan term itu pasti ada pengertiannya. Yang pertama, gagasan itu hasil pemikiran seseorang terhadap sesuatu hal. Nah, yang pengertian itu gambaran tentang sesuatu hal yang bersifat abstrak. Sedangkan term sendiri itu gugus gagasan atau segugus gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Nah, berbicara tentang pengertian hasil tangkapan manusia mengenai suatu objek disebut pula dengan konsep. Konsep itu ada 2 aspek, denotasi dan konotasi. Nah, konsep itu juga dibedakan menjadi 2 dalam pencapaiannya. Dalam hasilnya, prosesnya. Dalam prosesnya itu ada konsep secara langsung dan konsep secara tidak langsung. Terus ada term, berbicara tentang term tadi kan dibedakan, dapat dilihat dari 4 sudut ya. Ada luasnya, terus ada dasar gagasannya, terus ada yang ketiga itu ada ketepatan maknanya, terus ada kodrat referennya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, terus habis itu berbicara tentang term sendiri juga ada suposisi. Nah, suposisi tadi ada 6 poin seperti itu. Nah, sekiranya seperti itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Sekiranya ada tutur kata yang tidak berkenan atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kelompok kami berikan pada hari ini dapat bermanfaat kelak. Amin. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.